Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan dan kenikmatan sampai saat ini sehingga saya bisa membuat video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Shihab. Saya dari PAIA 2 semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Al-Quran dan Hadis adalah pedomanku. Jadi, tujuan untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Raja Ibu Laila Nindana MPD. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Nanti kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, tentang pengertian hadis, tentang fungsi hadis dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja menuju ke slide. Nanti akan saya jelaskan di slide. Oke. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian tentang Al-Quran, tentang hadis, dan fungsi-fungsinya. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad dan bagi yang membacanya merupakan perbuatan ibadah. Dengan demikian, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, atau Zabur kepada Nabi Daud. Yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran. Selain nama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama lain bagi kitab yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Alkitab. Alkitab atau Kitabullah yaitu kitab Allah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran pada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga, Az-Zikr artinya pengingat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 19. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 19. Dari nama-nama Al-Quran di atas, yang paling masyhur atau terkenal dan mudah diingat oleh umat Islam dan umat selain Islam adalah Al-Quran. Yang berikutnya, fungsi Al-Quran diturunkan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaat dan gunanya, sekalipun itu berapa binatang yang sangat kecil. Apalagi ini dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk umat manusia.
Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa hidup hidup dan kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52, yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 52. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kecil, apabila kamu bepergian ke suatu tempat untuk suatu tujuan, namun kamu tidak mengetahui jalan yang kamu lalui, maka saat itulah kamu pasti memerlukan sebuah petunjuk. Petunjuk arah yang kamu tuju itu, misalnya melalui bertanya, ataupun peta atau Google Map, atau minta diantar oleh seseorang yang telah mencapai tujuan sehingga kamu tidak tersesat. Begitu pula fungsi Al-Quran terhadap umat manusia dapat mengantarkan ke arah tujuanmu, yaitu kebenaran, kebahagiaan, dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi petunjuk, dapat bersikap atau berakhlak karimah dan rasa kasih sayang antar sesama. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran sebagai pokok ajaran Islam adalah Al-Quran, sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, yaitu sebagai penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti yang baik. Yang keempat, hukum atau ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fungsi dari Al-Quran yaitu pengajaran bagi manusia. Maksudnya, menjadi pengajaran sehingga manusia mengetahui jalan yang akan menjadi pengajaran sehingga manusia mengetahui jalan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis memiliki beberapa arti, yaitu baru, dekat, warta, atau berita. Adapun pengertian hadis menurut istilah, ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan maupun perbuatan dan ketetapan. Lanjut. Fungsi hadis. Umat Islam memandang hadis sebagai dasar hukum dan menempatkannya pada tempat kedua setelah Al-Quran, karena hadis memperoleh dasar kebenaran dari Al-Quran dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terjaga kebenarannya. Oleh karena itu, hadis mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum, contohnya tentang cara sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang bertujuan mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Selanjutnya yang terakhir, bagaimana sih kita memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari? Umat Islam harus senantiasa meyakini dan memahami dan melaksanakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, bagi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka akan dijamin hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama, meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya, melakukan ibadah sholat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasul melakukannya, saum, ibadah haji, dan pergaulan masyarakat atau tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Perilaku seperti ini, tindakan seperti ini adalah sebuah tuntutan bagi semua umat Islam agar terwujud kehidupan Islami. Penyebaran ajaran ini baik melalui sistem belajar mengajar ataupun berdakwah bagi setiap manusia. Jadi pelaksanaan ini dapat kita praktekkan di dalam suatu forum pembelajaran ataupun berdakwah di lembaga formal ataupun non-formal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang masih kurang dalam penjelasan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman ataupun ibu dosen sendiri ingin menambahi atau mengomentari tentang penjelasan yang sudah saya tadi jelaskan. Baik, hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.